Video ini disponsori oleh Mirka Sports. Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper. Jadi di depan saya ini banyak sekali glove ya yang nanti akan kita bahas hampir semuanya satu persatu ya. Hari ini saya akan membahas mengenai kontak latex. Sesuai judulnya, saya akan mengupas tuntas glove-glove kontak latex yang beredar, karakteristik kontak latex, dan rekomendasi saya mengenai kontak latex ya. Nah, langsung aja kita mulai. Jadi glove-glove dengan kontak latex itu berani saya katakan adalah glove dengan latex dengan kok bingung. Nggak apa-apa, nanti aku cut aja. Nah, jadi kontak latex menurut saya adalah kontak latex menurut saya adalah latex yang paling umum digunakan oleh brand-brand di Indonesia. Lah, kenapa begitu, Bang? Bukannya yang paling umum itu New Basic? Itu ada benarnya juga. Namun, New Basic itu biasanya kalau orang bikin glove mid grade itu ada pilihan Super Soft, New Basic, dan Giga Grip. Belakangan ini makin banyak ya. Sedangkan kalau misalnya mau bikin top grade, kecuali kamu brand-brand, bukan brand-brand, lebih tepatnya cuma satu brand. Kecuali kamu brand yang namanya FAT, most likely atau kemungkinan besar kamu pasti akan menggunakan glove kontak latex di glove top grade kamu. Sehingga tidak salah ketika saya bilang bahwa mayoritas glove top grade yang beredar di Indonesia itu pasti menggunakan glove kontak latex ya. Di depan saya ini, dan ini ketika saya bongkar semua koleksi glove saya juga kaget ternyata glove kontak latex ada sebanyak ini ya. Jadi saya akan membahas karakteristik umum kontak latex. Saya bakal ngambil sampel glove kontak latex yang relatif baru untuk menemani saya hari ini, yaitu TKB Forstay 2.0 Week ya. Nah, glove kontak latex itu memiliki ciri khas di kelengketannya. Suara latex demikian yang muncul ketika latexnya ditempelkan ya. Jadi permukaan si kontak latex itu memang lengket sekali ya. Ketika sobat kiper pegang seperti ini, rasanya itu keset dan lengket ya. Jadi tidak heran glove ini adalah glove yang menjadi pilihan utama dari brand dan juga dari kiper lokal profesional juga ya, sebagai glove top grade atau glove tanding yang digunakan ya. Nah, kelengketan dari kontak latex ini itu datang dari surface properties atau sifat permukaannya yang bersifat lengket, yang dugaan saya itu gara-gara pori-porinya yang memiliki daya rekat ya. Jadinya makin banyak pori-pori, bola atau permukaan itu bakal lebih gampang bergesekan dengan pori-porinya itu, hasilnya bola itu jadi lebih menempel di latexnya ya. Dan itu juga yang menjadi penyebab utama kenapa glove kontak latex itu selalu saya komplain. Saya bilang bahwa konsistensi grip dan performance grip akan pelan-pelan menurun seiring dengan jumlah permainan. Kenapa? Karena begitu pori-pori halusnya itu diisi oleh debu, tertutupi oleh pasir ya, atau benda-benda aneh lainnya ya, ukurannya tentu saja kecil, hasilnya kamu akan kehilangan grip itu tadi ya. Jadi kontak latex itu memiliki daya rekat yang luar biasa ketika kamu gunakan dia dengan kondisi bersih. Namun ketika seiring dengan permainan, siap-siap dengan performance-nya yang menurun karena pori-porinya itu tadi tertutupi oleh debu dan teman-teman, sehingga grip akan pelan-pelan menurun ya. Dan itu bisa kita lihat ya, ini saya ngambil contoh, ini di TKB Forstay 2.0 Week, untung dia menggunakan latex warna putih, dan ada juga glove lain seperti X Apollo yang latexnya warna putih. Warnanya itu memang makin lama bakal makin gelap, dalam artian tidak semua pengotor bisa dibersihkan meskipun kamu memakai sabun glove. Hasilnya, dalam jangka panjang, kontak latex itu juga memang akan menunjukkan penurunan performance ya dari kelengketan permukaannya. Tapi ingat, latex sendiri itu daya rekatnya itu datang dari dua bentuk. Yang pertama itu dari kelengketan permukaannya ya, seperti yang tadi saya sudah sebutkan di kontak latex itu sangat bagus sekali. Namun yang kedua itu dari kelembutan latex. Nah, kelembutan latex ini yang membedakan performance antara satu kontak latex dengan kontak latex lainnya ya. Karena dari semua yang saya pegang ini, daya rekat permukaannya itu beda-beda tipis ya. Beda tipis dalam artian untuk mayoritas kiper itu tidak akan terasa perbedaannya ya. Nah, tapi kekerasan atau kelembutan latex itu memiliki range yang luar biasa jauh ya. Saya ambil contoh, latex dengan durability terkuat, terbagus di
tahun lalu ya, itu adalah X Apollo ya, ada yang yellow dan ada yang red ya di sini. Saya ada dua-duanya. Nah, latexnya ini keras dalam artian kalau kamu pegang ya dibandingkan dengan katakan TKB Forstay 2.0 Week itu bakal kerasa banget. TKB Forstay ini lebih lembut, lebih gampang ditekan dan lebih empuk ya. Sedangkan di X Apollo itu tidak seempuk itu ya. Bahkan saya boleh bilang dari semua latex yang saya pegang ini termasuk yang paling keras ya, bahkan lebih keras daripada New Basic. Tidak heran ketahanannya itu luar biasa ya. Nah, semakin empuk suatu latex, pasti daya redamnya dan juga lengketnya itu bakal menjadi lebih bagus. Namun itu akan berakibat ke glove latex yang lebih gampang abrasi ya. Makanya si TKB Forstay 2.0 Week ini dan bahkan yang paling empuk dari semua kontak latex yang beredar di Indonesia sejauh ini atau minimal yang pernah saya coba itu adalah Manos T1 Super Grip ya. Nah, glove ini itu jadi gampang sekali abrasi ya. Jadi, nah ketika sobat kiper dengar dari mungkin baca dari Instagram atau baca dari marketplace ya keterangan kontak latex, hati-hati dulu karena tidak semua kontak latex diciptakan sama ya. Ada yang keras banget seperti di X Apollo, ada juga yang empuk banget seperti di Manos T1 Super Grip. Untuk tahu bagaimana caranya bang, tanya ke review barang kiper. Itu salah satu caranya. Atau yang cara kedua, biasanya brand-brand golf itu, dia kalau udah nyaman dengan satu supplier, mereka bakal jarang gonta-ganti supplier. Jadinya, saya ngambil contoh, itu di saya ada AGK, ya di sini ada AGK Grip One, dan juga ada AGK RC Pro di belakang saya ini, banyak sekali ya golf kontak latex. Keduanya menggunakan kontak latex dan kontak latexnya itu grade-nya sama. Dalam artian keempukannya sama dan si AGK ini memang termasuk dengan salah satu yang lebih empuk dibandingkan brand-brand lainnya ya. Jadi kalau sobat kiper sudah terbiasa dengan kontak latex dari satu brand, biasanya brand itu akan menggunakan kontak latex yang grade-nya sama untuk glove berikutnya mereka ya. Jadi itu bisa menjadi acuan yang sangat jelas. Jadi saya tahu ada beberapa sobat kiper ya yang bilang, bang, saya udah nyaman banget sama kontak latex dari PGS ya. Apakah nanti di Jaguar yang kemarin itu kontak latexnya sama dengan yang all in? Jawabannya adalah ya, kemungkinan besar itu sama. Kenapa? Karena mengganti supplier di tengah jalan itu tidak segampang itu dan itu bakal ngebuat si brand jadi lebih sulit ya. Jadinya saya yakin kecuali ada kejadian khusus, misalnya si glove-nya dikritik habis-habisan, rasanya sangat jarang si brand itu bakal ganti supplier ya, seperti itu. Nah, lalu selain dari kekerasan hingga keempukan ya, faktor lain yang menentukan si kontak latex itu juga adalah warna ya. Di sini saya punya si AGK Grip One warnanya biru dan ada si AFJ Phantom Electric Pro yang warnanya hijau dan tentu saja ada yang warna putih dan ada juga yang warna hitam seperti yang ada di Beetle Sport Inizio Pro 2. Jadi si kontak latex itu datang dalam berbagai warna ya. Nah, namun dari pengamatan saya, yang ini sebenarnya perlu saya uji coba lebih lanjut. Kemarin itu saya udah ada wacana bikin, namun ternyata ada proyek lain ya, sehingga saya jadi nggak sempat ngebikinin videonya. Dari pengalaman saya, kontak latex yang memiliki warna-warni aneh, itu biasanya grip permukaannya kurang dibandingkan dengan yang warnanya putih ya. Jadi kalau sobat kiper bener mau ngejar performance, warna yang saya rekomendasikan adalah putih atau warna hitam ya. Karena somehow warna hitam itu meskipun saya yakin itu diwarnai dengan cara tertentu ya latexnya, itu tidak saya rasakan ada penurunan performance grip ya. Namun kalau sobat kiper pakai dengan yang warna aneh ya, mau itu kontak latex, mau itu Giga Grip, mau itu New Basic, saya dapetin ada sedikit perbedaan di tekstur atau bukan tekstur ya, di kelengketan permukaannya ya, dan menurut saya kalah lengket dibandingkan yang warna hitam saja atau warna putih saja seperti demikian ya. Itu bahkan di dua glove ini ya saya rasakan ada sedikit memang perbedaannya, namun tidak begitu kerasa karena si makna baru itu terbantu dengan si fillernya ya. Namun itu tentu saja mesti saya sedikit lanjut dan sebagai bekas engineer, bekas sarjana teknik, saya tentu lebih prefer itu ada uji ada uji empirisnya, ada uji cobanya ya. Sebelum saya ini semoga saya bisa buat videonya dalam waktu dekat ini ya. Nah, jadi kalau saya simpulkan ya, kontak latex itu adalah glove, itu adalah latex yang digunakan untuk glove top grade.
merupakan latex paling umum di glove Indonesia dari brand-brand lokal kita. Kualitasnya itu bagus, namun akan ada penurunan performance ketika kamu pakai bermain karena faktor debu tadi. Dan ketika digunakan dalam jangka panjang, pasti akan ada penurunan kelengketan karena ada debu-debu atau partikel yang bakal menempel dan memang tidak bisa dibersihkan meskipun kamu sudah pakai sabun glove ya. Jadi sabun glove itu membantu membersihkan, mendekati ke performance optimum, namun pasti pelan-pelan bakal turun ya. Pelan-pelannya itu seberapa bang? Kalau misalnya kamu kebiasaan ganti glove 3 atau 4 bulan ganti glove 1 sekali, itu tidak ada masalah. Karena dari pengalaman saya, si X Apollo ini saya udah pakai hampir 1 tahun sebelum saya merasa muak dengan performance-nya. Dan akhirnya saya gudangkan seperti demikian ya. Jadi kecuali kamu memang pakai glove yang kelewat awet, seperti itu, penurunan performance pelan-pelannya itu tidak akan begitu terasa ya, meskipun kalau misalnya kamu rutin latihan atau kamu misalnya kiper di tim Liga 2, Liga 3 seperti demikian yang emang rutin latihan dan kompetisi tarkam, saya yakin glove kamu sudah jebol duluan, abrasi duluan sebelum ada penurunan performance yang berarti di kelengketan permukaannya ya. Namun untuk orang seperti saya yang punya banyak koleksi glove dan juga merawat glove dengan sangat baik, penurunan itu bakal cukup terasa ya. Jadi itu aspek yang perlu sobat kiper perhatikan ketika membeli glove kontak latex ya. Jadi rekomendasi saya adalah untuk sobat kiper silakan miliki 2 glove. Selalu saya anjurkan ya, 2 glove, 1 glove mid grade dan 1 glove top grade. Silakan pakai glove top grade-nya yang kontak latex, gunakan hanya pada saat pertandingan ya. Dan rekomendasi saya daripada membeli yang kontak latex yang tipenya keras ya, lebih bagus beli yang tipenya agak lembut. Kenapa? Karena kalau kamu pakai yang agak lembut, meskipun nanti permukaan itu terhalang oleh debu ya, atau gripnya bakal pelan-pelan turun, keempukannya itu bakal sangat membantu gripnya. Jadi sobat kiper masih punya daya redam yang sangat bagus dan juga kelengketan yang masih oke, meskipun sudah sedikit menurun dibandingkan pas pertama digunakan ya. Jadi rekomendasi saya tentu saja mencakup kontak latex dari Manos, kontak latex dari TKB, PGS, AGK ya, itu brand-brand yang menurut saya kontak latexnya tergolong bagus ya, dan juga Beetle Spot juga menurut saya bagus ya. Kalau sobat kiper memang pengennya durability dalam artian keawetan yang luar biasa dan lengketnya juga masih oke ya, tentu saja X Apollo dan yang terbaik ini kayak udah sold out ya. Tapi X Apollo Red masih ada, itu bisa menjadi pilihan untuk sobat kiper ya. Brand-brand lain yang ada di tengah saya ini ya seperti si AFJ, Yas, Kalsi ya, menurut saya dia ini termasuk di tengah-tengah. Jadi dalam artian empuk sekali juga enggak, tapi juga keras juga enggak ya. Jadi gripnya yang kontak latex ini ada di tengah di antara yang lengket banget tapi lunak, jadi gampang abrasi, dan dia juga bukan yang tipe keras tapi awet, seperti demikian ya. Jadi itu saja untuk hari ini sobat kiper semua, semoga membantu sobat kiper semua dalam memilih glove kontak latex yang tepat. Salam olahraga, sampai jumpa sobat kiper semua.